Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai bagian-bagian tubuh pada belalang yang pada ordo Orthoptera. Nah, pada bagian kepala belalang terdapat dua mata majemuk, tiga buah mata tunggal atau ocellus, dan juga sepasang antena dan alat-alat mulut. Nah, mulut pada belalang dimasukkan pada tipe menggigit dan juga mengunyah. Bagian mandibula pada mulut belalang berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan bagian maksilanya berfungsi untuk mengunyah makanan yang sudah terpotong. Peran antena dan mata yang ada di bagian tubuh belalang tidak dapat disepelekan. Keduanya berfungsi sebagai organ sensorik untuk mendeteksi kondisi yang ada di lingkungannya. Mata memiliki peran untuk melihat karena dapat mendeteksi warna, cahaya, suhu, pergerakan, sedangkan pada antena juga akan mampu mendeteksi adanya suhu, tekanan, getaran bau, dan pergerakan udara lainnya. Lalu bisa kita lihat di gambar ya, di sini sudah ada anak panahnya, bahwa pada bagian torak itu belalang meliputi bagian depan disebut prototoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks. Nah, masing-masing segmen tersebut mempunyai sepasang kaki. Pada mesotoraks dan metatoraks masing-masing terdapat sepasang sayap. Segmen kaki dari bagian pangkal ke ujung tersusun sebagai yaitu maksudnya beberapa yaitu coksa, krok canter atau lalu femur, tibia, tarsus, dan lainnya yang terkadang lebih dari satu segmen. Yang pasangan sayapnya di depan dapat dilihat dan juga bentuknya tebal, menutupi pasangan sayap belakang yang disebut membran. Nah, adapun pada bagian abdomen atau perut, yaitu belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengar yang disebut membran timpani, sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi belalang betina. Organ reproduksi mempunyai spermateka yang berfungsi untuk menerima spermatozoa yang dikeluarkan penjantan serta ovopositor yang digunakan untuk melakukan telur di dalam substrat. Nah, pada belalang jantan terdapat alat kopulasi yang digunakan untuk menyuntikkan spermatozoa ke spermateka yang dimiliki belalang betina. Nah, selain organ reproduksi pada bagian abdomen tubuh belalang juga terdapat sistem organ lain yang pada sistem pencernaan atau dan juga sistem pernafasan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di gambar ya untuk beberapa bagiannya, yaitu pada bagian toraks, badan, dan juga bagian belakang atau bagian abdomen juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya yaitu pada metamorfosis belalang, yang mana merupakan metamorfosis yang tidak sempurna karena tidak mengalami tahap pupa dan juga pompong. Nah, yang pertama itu tahap stadium telur, yang mana metamorfosis belalang pada tahapan pertama itu stadium telur berasal dari sel betina yang dibuahi oleh belalang jantan dengan spermatozoa miliknya. Nah, telur di belalang diletakkan oleh belalang betina di berbagai tempat sekitarnya, seperti pada tanah, seperti di dedaunan, pada batang. Jadi di luar gitu ya, disimpan telurnya, yang mana bentuk telur belalang itu seperti satu butir beras yang proses pembuahan betina mampu menghasilkan 10 hingga 200 butir telur. Nah, biasanya ini akan bertahan tuh pada wilayah yang beriklim subtropis, yang belalang betina menyimpan telurnya di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 3-4 dari permukaan, jadi di dalam ya. Nah, tujuan disimpannya ini di dalam tanah yaitu untuk menjaga telur agar tidak rusak karena suhu dingin ketika musim salju atau musim-musim yang ekstra dingin gitu ya. Nah, waktu penetasan telur belalang bermacam-macam tergantung dari kondisi lingkungannya. Daerah yang beriklim tropis membuat telur belalang lebih cepat menetas. Nah, telur dapat mengalami masa dorman hingga 10 bulan sebelum menetas di awal musim panas pada daerah yang beriklim subtropis. Telur-telur yang menetas menjadi bayi belalang atau bayi belalang yang disebut dengan nimfa. Nah, oke, yang selanjutnya adalah stadium nimfa, yaitu setelah telur belalang menetas, maka akan terjadi nimfa atau belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Bisa dilihat di gambar ya, nimfa itu ukurannya lebih kecil juga. Nah, ketika baru menetas, berwarna putih dan akan berubah menjadi warna hijau atau coklat ketika sudah terpapar oleh sinar matahari dalam waktu yang lumayan lama. Nanti akan berubah dengan sendirinya, mungkin seperti yang kita kenal pada belalang gitu ya. Nah, adapun munculnya sayap pada fase terakhir itu pada stadium nimfa ini dan beralih ke stadium belalang dewasa. Sebentar atau lamanya tahap nimfa tergantung pada spesies dan kondisi cuaca, terutama
suhu dan kelembapannya itu sangat berpengaruh. Ukuran nimfa akan bertambah dan bantalan sayap semakin berkembang ketika serangga mengalami masa meranggas gitu. Nah, yang terakhir adalah stadium belalang dewasa. Ini mungkin yang sering kita lihat yang ukurannya besar, yaitu umur belalang diperkirakan mampu bertahan sampai 12 bulan meskipun dalam kelangsungan hidupnya belalang menjadi makanan yang lezat oleh para predator yaitu burung, tikus, dan kadal. Bahkan sering juga dikonsumsi oleh manusia ya. Nah, belalang dewasa memiliki sayap yang lengkap dan kuat serta dapat digunakan untuk terbang. Selain itu, sistem reproduksinya pun sudah matang dan siap untuk digunakan. Nah, adapun sistem reproduksi akan menghasilkan telur belalang yang baru ketika sudah mengalami proses pembuahan dengan pasangannya. Belalang dewasa akan memperoleh kematangan seksual dalam waktu 15 hari dan bertahan hingga 30 hari. Nah, adapun metamorfosis belalang termasuk dalam contoh metamorfosis yang tidak lengkap. Belalang tidak melalui fase kepompong dan juga tidak mengalami dan dalam proses bertelurnya pun hingga menjadi dewasa gitu ya. Oke, mungkin kalau lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.